أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di bulan mulia, yaitu di bulan suci Rajab, bulan yang sangat diistimewakan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, di mana seluruh aktivitas amal kita akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya amal saleh yang akan dilipat gandakan pahalanya, akan tetapi maksiat pun juga akan dilipat gandakan dosanya. Ini artinya kita di bulan mulia ini harus ekstra hati-hati, sebisa mungkin tidak melakukan kecuali adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita di dalam penggalan ayat 36 dari surat Taubah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut yang dimaksud di 4 bulan suci ini. Sebab kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan penggalan ayat ini, beliau katakan karena maksiat itu dilipat gandakan dosanya sebagaimana amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Ya, kita tahu bahwa kalau iman itu kapanpun dilarang untuk dilakukan. Ketika larangan itu dikhususkan di bulan-bulan suci, ini ada sesuatunya yang lebih dibanding kezaliman yang dilakukan di luar bulan suci. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya pada kita di sisa hari di bulan Rajab ini untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Insyaallah pembahasan kita masih lanjutan, yaitu tafsir juz 30, yaitu surah Al-Qadar yang terdiri dari 5 ayat. Seperti biasa, kita mengawalinya dengan membaca ayatnya terlebih dahulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ada yang mau baca? Silakan. Coba antum baca. خير من ألف شهر Ada lagi? Fadhal. Taib, ahsantum. Barakallahu fiikum. Taib, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qadar arti aslinya adalah bisa takdir, kemuliaan, ya kan? Kedua makna ini ada pada kata Al-Qadar ini. Namun ketika terjemahan Departemen Agama itu menerjemahkan dengan malam kemuliaan. Ini namanya terjemah tafsiriyah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu
apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi waktunya sejak terbenam matahari di malam-malam ganjil, khususnya pada saat bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar itu, sampai terbit fajar shadiq. Ini waktu turunnya malam kemuliaan itu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran yaitu di malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Ini juga sebagaimana terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah, yaitu malam Lailatul Qadar tadi. Dan malam kemuliaan ini persisnya berada di bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah itu, di ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang pernah diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kalau mau dibalik, Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, persisnya itu pada malam kemuliaan, yaitu ketika turunnya Lailatul Qadar. Di saat di malam itu seluruh malaikat dan juga bersama malaikat Jibril turun, ya kan, ke muka bumi ini. Tapi saya nggak tahu kenapa orang Indonesia memperingati nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Sadar nggak gitu? Ada yang tahu jawabannya? Saya belum tahu jawabannya. Padahal Allah katakan Al-Quran turun di bulan Ramadan, tepatnya itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Rasulullah SAW katakan, dalam banyak hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan itu di malam ganjil, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Bahkan Rasulullah sebutkan angkanya. Taharrau lailatul qadri bi tasi'atin tabqa, sabi'atin tabqa, khamisatin tabqa, salisatin tabqa. Carilah malam kemuliaan itu di malam 9 hari sisa, tanggal 21. 7 hari sisa tanggal 23. 5 hari sisa tanggal 25. 3 hari sisa tanggal 27. Lalu kenapa nuzul Quran diyakini tanggal 17? Nanti kasih tahu yang ngamalin itu. Ya kan? Siapa tahu ada dalilnya. Ini kadang-kadang kita mengamalkan sesuatu karena ya udah kebiasaan seperti itu tanpa kita cross check dari mana asal muasalnya. Kalau kita tanya, kita percaya Al-Quran atau percaya di luar itu? Mestinya percayanya Al-Quran. Baik. Sebenarnya ada hadis tentang sebab turunnya ayat ini, namun hadisnya tidak memenuhi syarat makbul, saya enggak bawakan. Artinya memang bukan sebab turunnya ayat itu gitu. Karena tidak semua surat atau ayat itu punya sebab nuzulnya. Ada yang punya sebab, ada yang tidak punya sebab, karena memang Allah tahu kebutuhan kita sehingga Allah turunkan. Yang pasti Al-Quran ini ketika diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di sama'id dunia, langit terdekat itu, dia utuh 30 juz itu. Ya kan? Maka Allah selalu menggunakan kata istilah inzal, turun secara gelondongan, bandel itu, satu bundel. Tapi ketika diturunkan ke bumi menggunakan kata tanzil, artinya turunnya berangsur-angsur. Berlangsung kurang lebih berapa? Selama 23 tahun. Ya kan? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Pertama kali turunnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Dan yang terakhir, ayo yang terakhir apa? Al-Maidah ayat berapa? Dasarnya apa? Ini biasanya kita berdasarkan kebiasaan juga, sama dengan yang meyakini nuzul Quran tanggal 17 tadi. Tapi kalau berdasarkan nas, riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, ya kan, 9 hari sebelum Rasulullah meninggal turun ayat ini yang terakhir kepada beliau, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surah Al-Baqarah sebelum ayat terpanjang di dalam Al-Quran, surah ayat Dain. Berapa nomornya? Singkat saya itu nomornya 281 atau 282 itu. Mana imam kita? Suaranya bagus sekali tadi. Mana imam kita? Hah? Mana? Udah nikah imam. Kalau enggak nikah nanti saya kasih itu. Suaranya bagus sekali, Masya Allah. Bacaannya bagus. Kalau antum bisa belajar sama beliau, belajar tuh. Bukan hanya suara bagus, tapi makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, Masya Allah. Seingat saya nomornya 281 atau 282. Ya kalau pakai istilah ada seorang ustaz kan, pokoknya pojok paling bawah aja. Ya kan? Sebelum terakhir surah Al-Baqarah, lembaran sebelum terakhir itu. Ayat Dain kan panjang, sebelah kiri, tengah dikit.
Enggak, saya ya sebetulnya cukup sebut nomornya aja cukup sebenarnya. Cuman saya karena nomornya lupa saya antara 281 atau 282. Hah? 282. Jazakallah khair. Berarti ayat dain itu 283. Ayat paling panjang di Al-Quran. Ini ada di sebelah kanan pojok Pak ya. Hah? Oh ya, berarti 281. Salah kita Pak. 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat terakhir turun kepada Rasulullah 9 hari sebelum beliau meninggal dan tidak ada ayat setelah itu yang turun. Adapun surah Al-Maidah ayat 3 itu, ya kan? Itu enggak ada nasnya sejatinya. Itu adalah pertanyaan orang Yahudi kepada sahabat mulia Umar. Kalau kita lihat dari kronologi turunnya, kan turunnya itu pernah di Arafah, juga pernah di Mina. Itu tahun 10 Hijriah, masih jauh Rasulullah kan meninggal bulan apa? Hah? Kata siapa? Tanggal 12. Masih khilaf bainal ulama. Enggak ada yang memastikan tanggal 12 itu hari kelahirannya. Tapi beliau meninggal hari Senin. Lahirnya Senin. Ya, tanggalnya enggak ada yang tahu. Makanya sekarang peringatannya panjang, tambah panjang sekarang. Taib. Artinya kalau itu bulan Zulhijjah turunnya, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, masih lama itu. Ya kan? Andai kata itu benar, berarti bukan yang terakhir. Karena itu turun di Mina ketika Hajatul Wada. Andai kata benar itu. Tetapi kemudian ini adalah 9 hari sebelum beliau meninggal. Jadi ketika sahabat mulia Umar ditanya, ada satu ayat kata orang Yahudi ini, kalau itu turun pada kami akan memperingatinya. Apa itu? Yaitu dibacalah oleh beliau, oleh orang ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata beliau, ini turun di Arafah, turun di Mina, kita enggak memperingati otomatis, ya kan? Artinya akan terperingati dengan sendirinya. Jadi tradisi peringatan itu sebetulnya bukan tradisi kita, tradisi ahlul kitab. Kita memperingati hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan ikut-ikutan. Ada sekarang, ya kan, kelahiran diperingati, bahkan kematian diperingati, bahkan apalagi nikah pun diperingati. Ada ulang tahun banyak sekali itu. Yang untung itu yang buat apa? Yang buat tulisan dari bunga itu 3 juta, 4 juta itu buat apa? Mendingan sumbangin ke masjid. Ya kan? Taib. Jadi ini enggak benar dan enggak ada nasnya. Taib, memang sekalian yang Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu yang menceritakan tentang kemuliaan malam tersebut. Apa di antara kemuliaan itu? Penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah muliakan malam ini dengan diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah mulia. Tidak ada kalam yang lebih mulia daripada Al-Quran. Dan tidak ada jalan hidup atau pedoman hidup yang paling benar yang tidak akan pernah menyesatkan kecuali Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia petunjuk, hudan linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia petunjuk bagi segenap manusia. Nah, kemudian pada malam kemuliaan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Dan Allah Subhanahu wa taala rincikan takdir tahunan kita itu.
Setiap manusia punya takdirnya masing-masing. Ada takdir global yang Allah tentukan ketika kita berusia 120 hari atau 4 bulan dalam rahim ibu kita. Setelah malaikat meniupkan roh, ditentukan 4 hal. Amal yang akan kita lakukan, rezeki yang akan kita dapatkan, usia, akhir dari sebuah perjalanan hidup sudah Allah tentukan semua itu. Namun ini sifatnya apa? Law in the book. Masih bisa dirubah. Sebelum menjadi qada, sebelum menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Perubahannya bagaimana? Perubahannya itu dengan ikhtiar maksimal dan berdoa. Itu yang bisa merubah takdir agar qadanya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, rincian per tahunnya itu Allah berikan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Ini yang dikatakan dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarak fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya dirincikan perkara yang penuh dengan hikmah. Artinya kata para ulama, ya kan, rincian tentang takdir seluruh makhluk Allah Subhanahu termasuk kita, ya kan, itu diberikan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Ini mengisyaratkan kenapa kalau kita bertanya hikmah di balik seorang yang berpuasa itu mustajab doa, wabil khusus pada saat sedang dia menjelang buka puasa mustajab doa, termasuk banyak waktu di bulan Ramadan itu, ya kan, mustajab doa agar kita setelah ikhtiar maksimal, ya kan, dengan beribadah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, lalu kita sempurnakan ikhtiar itu dengan berdoa dan minta kepada Allah agar semua takdir itu seperti yang kita harapkan. Contoh misalkan, kalau selama ini perjalanan hidup kita maksiat kepada Subhanahu wa taala, kita lakukan perubahan dengan banyak ibadah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Lalu kemudian kita minta kepada Allah, ya kan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sampai tutup usia kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Ikhtiar dilakukan, doa dilakukan, dikabulkan, maka wajar kalau pasca Ramadan banyak perubahan. Ada nggak perubahan pada diri kita? Ada. Ya kan? Kalau selama ini misalkan termasuk dengan rezeki sudah Allah tentukan. Jodoh kok susah sekali gitu kan? Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping ikhtiar, ya kan? Minta kepada teman-teman untuk dicarikan akhwat atau kasih biodata. Nanti saya umumin di kajian-kajian itu. Kan seperti apa itu? Ini ikhtiar sambil doa. Iya kan? Termasuk yang rizki dan seterusnya itu. Kalau rizkinya kok rasa-rasanya rizki ini banyak pendapatan tapi nggak berkah, minta diberkahi. Kadang-kadang kita nggak sadar, kok penghasilan saya banyak ya, kok menguap begitu saja nggak ada artinya. Tapi teman saya yang gajinya lebih kecil dari kita, dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, anaknya sehat, cerdas dan seterusnya. Ini biasanya bedanya berkah dan tidak berkah itu. Kalau yang berkah biasanya anaknya cerdas, istrinya tidak konsumtif, walaupun tasnya udah belel, nggak mau beli itu, udah bang nggak usah, tabung aja, itu. Tapi kalau nggak berkah biasanya ngelihat tas lewat di mall lagi, bang kemarin itu ada mall, ada tas baru, pokoknya abang kalau nggak beliin lagi malam ini nggak dapat jatah. Ciri nggak berkah biasanya begitu tuh. Jadi habis duit nggak karuan gitu. Disuruh nyombang di masjid, ya kan, 100.000, besar banget. Ngasih yang 1.000, sampai duitnya yang teriak, celeng, saya 1.000 katanya. Tapi begitu dikasih duit itu ke istrinya, nih pergi ke mall, duit apa, dapat apa 100.000? Jadi kecil tuh, ya kan? Jadi kecil. Begitu istri Anda tidak mau duit merah, disuruh ke mall dianggap kecil, suruh masukin ke kencelengan di masjid, pasti gede. Kalau gitu udah masukin aja biar terasa besar tuh duit. Ya kan? Ini cara supaya istri mengakui kalau duit 100.000 besar,
bawa ke kencelengan di depan masjid. Pasti, oh bus gede amat gitu. Kalau dibawa ke mall itu kecil. Coba antum praktikan. Paling enggak antum gak dapat jatah malam. Iya kan? Kalau misalkan keberkahan juga pada usia, rasa-rasanya kok sulit sekali kita itu melakukan ketaatan kepada Allah. Nyaris mungkin kalau kita hitung dari sejak kita balik sampai sekarang kok rasanya lebih banyak maksiat dibanding taat. Berarti usianya enggak berkah. Minta ke Allah Subhanahu wa taala usia yang berkah, sehingga di sisa usia walaupun penuh maksiat sebelumnya, pasca Ramadan tidak ada waktu dari usia kita kecuali manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Termasuk kemudian takdir yang terakhir berkait dengan masalah akhir dari perjalanan hidup kita. Ya kan? Sudah Allah tentukan husnul khatimah itu. Juga kita minta, kalau kita sadar ternyata perjalanan hidup kurang mulus, jangan-jangan kalau malaikat mau datang pasca Ramadan, ini husnul khatimah, kita minta ke Allah husnul khatimah di samping ikhtiar tadi dari awal beribadah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau Allah kabulkan, diterima amal kita, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggiring kita untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah sampai tutup usia kita. Itu yang kita harapkan. Makanya malam kemuliaan ini sangat agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya apa? Al-Quran. Dan menunjukkan keagungannya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, ya kan, mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu malam kemuliaan? Ya kan? Allah bawa Nabi Muhammad SAW itu tahu malam ini adalah malam istimewa. Tapi ketika Allah katakan, tahukah kamu, ya kan, apa itu malam Al-Qadar, malam kemuliaan ini? Di ayat selanjutnya Allah katakan, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan ini lebih baik dari 1000 malam. Artinya kalau kita beribadah kepada Allah di malam itu, sejak kapan itu? Sejak terbenam matahari sampai terbit fajar, sampai sebelum waktu subuh, sebelum adzan subuh dikumandangkan, seluruh amal yang kita lakukan pada malam itu lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Makanya rugi kalau kita di malam itu tidak melakukan ibadah kepada Allah. Apakah ini hanya berlaku bagi mereka yang beriktikaf? Tidak. Dimanapun kita berada, selama malam itu kemudian kita melakukan ketakwaan kepada Allah, kita akan mendapatkan keistimewaan itu. Hanya bedanya orang yang beriktikaf dengan tidak beriktikaf itu minus pahala iktikaf. Dan orang yang beriktikaf tentu lebih berpeluang untuk melakukan banyak amal dibanding orang yang di jalan dan di rumah. Sebab di rumah terkadang istirahat dulu sebentar, tidur. Ternyata kebablasan, baru bangun pas adzan subuh. Kalau di masjid biasanya kita minta kawan kita untuk membanguni kita. Akhi, entar kalau antum selesai ngaji ya, tolong bangunin saya. Jadi peluang untuk beribadah itu lebih besar bagi orang yang beriktikaf dibanding dengan yang tidak beriktikaf. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita beriktikaf. Bahkan Rasulullah SAW pernah tidak beriktikaf di bulan Ramadan, dan beliau beriktikaf kapan? Di bulan Syawal. Pernah Rasulullah lakukan itu. Ya kan? Dan kita tahu bahwa juga mungkin ada yang kerjaannya security, ada yang kerja malam, shift malam. Ya kan? Mana lebih utamakan? Kita kemudian iktikaf atau meninggalkan kerjaan? Meninggalkan iktikaf jauh lebih afdal dalam kondisi seperti ini, karena akad itu wajib dipenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah yang perintahkan kita memenuhi akad dengan di mana tempat kita bekerja, dan itu hukumnya wajib. Sementara iktikaf itu hukumnya sunnah. Kalau dihadapkan dua pilihan antara ibadah yang wajib dengan sunnah, tentu kita pilih yang wajib, kecuali pas saatnya libur atau yang pensiun atau yang memang tidak terikat dengan suatu perjanjian yang mesti dilakukan pada
hari-hari atau malam-malam iktikaf, ya afdolnya kalau dia melakukan iktikaf di masjid itu. Dan jangan pula kemudian merasa yang beriktikaf lebih istimewa, ya, merasa segalanya dibanding dengan yang tidak beriktikaf. Bisa jadi, sebab Rasulullah katakan orang yang beriktikaf bisa jadi nggak dapat pahala. Mungkin niatnya nggak benar, qiyamul lailnya, ya kan, mungkin tidak memenuhi syarat kena ngantuk, atau niat awal dari solatnya bukan karena Allah. Maka wajar ketika Rasulullah katakan rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Berapa banyak orang melakukan qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail yang ia peroleh hanya begadang, nggak dapat apa-apa. Jangan berharap keistimewaan ibadah 1000 bulan nilainya, ya kan, yang dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Taib. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keistimewaan malam kemuliaan ini. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma hadara Ramadan, ketika Ramadan tiba, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftah fihi abwabul jannah wa tughlaq fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Beliau katakan, Ramadan telah tiba, telah mendatangi kalian, kata beliau, bulan yang penuh berkah, ya kan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan bagimu melakukan puasa padanya. Di dalamnya dibuka semua pintu surga dan ditutup rapat-rapat semua pintu neraka, dan setan-setan semua dibelenggu. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, ya kan, berarti dia terhalang dari semua kebaikan yang ada. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis-hadis semacam ini juga dikuatkan dari Ibnu Majah dan lain-lain tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW, ya kan, pernah bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qiyamul lailnya pada malam kemuliaan itu karena iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan kita dianjurkan membaca doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam mulia itu. Insyaallah kalau dikabulkan permintaan kita, dan insyaallah peluang besar untuk kabulkan sangat besar, sebab Allah berjanji dalam hadis, misalkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu bi kulli thulusil lail akhir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam terakhir ke samai dunia, ke langit terdekat ini. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, anal malik wa anal malik, man dal ladzi yad'uni fastajibu lah, man dal ladzi yas'aluni fa'uthiya, man dal ladzi yastaghfiruni fa'ughfiru lahu, kama qala alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi ini, saya adalah raja, saya adalah raja. Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Barang siapa yang minta kepadaku, pasti aku akan berikan. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Apalagi ini di hari-hari biasa pun bisa kita dapatkan itu. Apalagi ini bersamaan dengan turunnya apa? Malam kemuliaan. Di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya mengatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam itu turun para malaikat
dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Yani banyak malaikat yang turun pada malam kemuliaan itu kena keberkahannya yang banyak. Ya kan? Dan para malaikat pun turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Qur'an dibacakan dan melilingi halaqah-halaqah zikir serta meletakkan sayap mereka menaungi orang-orang yang menuntut ilmu dan benar-benar menghormatinya. Jadi pada saat kita seperti ini, malaikat pun turun. Jadi ada kondisi-kondisi di mana malaikat itu turun, ya kan? Dan kita harus mencari dan mengimani, karena ini adalah perkara gaib. Ketika Allah mengatakan itu pasti benar adanya. Ya kan? Dan ketika Rasulullah mengasih tahu kepada kita kapan malaikat itu turun, ya kan, di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, ya kan? Dipastikan kemudian hal itu terjadi. Termasuk ketika kita menunggu salat, setelah salat fardu ini, malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah, tolong ampuni dosa orang ini dan berilah rahmat kepadanya. Berapa lama kita nunggu ini? Walaupun mungkin perut lapar, kita paksakan duduk sini nunggu sampai isya. Setengah jam. Selama setengah jam itu malaikat minta ampunan kepada Allah dan turunnya rahmat bagi setiap orang yang duduk menunggu salat. Ya kan? La yazalu ahadukum fi salatin, kata Rasulullah, ma damatis salat tahbisu wa taqulu lahul malaika Allahumma ighfir lahu warhamhu. Atau kama qala alaihi wasallam. Ini penggalan hadis Imam Bukhari. Sungguh seorang di antara kalian itu dicatat di dalam salat selama salat itu menghalanginya. Artinya kita menunggu salat berikutnya itu. Seakan-akan salat menghalangi kita untuk keluar. Ya kan? Maka di saat itu kata Rasulullah, malaikat berkata, ya Allah, ampuni dosa orang ini dan rahmati dia. Ketika disandingkan ampunan dan rahmat, apa artinya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa orang ini setelah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan hidayah taufik untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat dibutuhkan oleh kita. Dan yang mendoakan itu malaikat. Kira-kira dikabulkan enggak tuh? Yakin dikabulkan. Tinggal kita duduk saja di majlis-majlis seperti ini, ya kan? Di semua salat. Dari misalkan kalau antum mampu, ya kan? Dari habis asar ke maghrib ke isya, silakan. Masya Allah. Apalagi pada saat beriktikaf, ya kan? 5 waktu sholat kita berada di masjid. Di saat itu kita diam saja, nunggu sholat berikutnya. Malaikat tidak henti-hentinya mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wallahu ta'ala. Fadhal. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Jadi di malam kemuliaan ini turun para malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan ruh ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ini pendapat umum pada malaikat Jibril. Kemudian pendapat yang kedua adalah malaikat khusus selain malaikat Jibril. Namun yang lebih populer dari 2 pendapat ini adalah yang pertama, bahwa yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ketika disebutkan secara khusus telah menyebut
secara umum tentang malaikat turun ini menunjukkan ada keistimewaan tersendiri, ya kan, bagi malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kemudian ya mereka turun yaitu untuk mengatur segala urusan min kulli amr. Ada beberapa pendapat terkait dengan makna kulli amr. Al-Qatadah mengatakan dan sebagian ulama yang lainnya bahwa makna yang dimaksud ialah semua urusan yang ditetapkan di dalamnya dalam semua ajal, rizki dan yang lainnya gitu ya. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kulli amr di sini ya, seperti Imam Al-Mujahid mengatakan bahwa selamatlah malam kemuliaan itu dari semua urusan, kata beliau. Dan kemudian yang menguatkan tentang pendapat Imam atau Qatadah tadi adalah ayat dalam surah Ad-Dukhan di ayat 4 itu sebagaimana kita jelaskan tadi, fiha yubraku kullu amrin hakim inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yubraku kullu amrin hakim. Ya kan, telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, di dalamnya dirincikan segala perkara yang penuh dengan hikmah. Nah, waktunya di penghujung, di penutup ayat ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Yang kita tahu bahwa malam di dalam Islam itu hitungannya adalah sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi pergantian hari di dalam Islam itu bukan tengah malam, tetapi begitu tenggelam matahari seperti sekarang nih. Kan sekarang ini tanggal berapa Rajab? Tanggal 15 Rajab. Kemarin ya, sekarang. Berarti tanggal 15 14 tadi berakhir, ya kan? Begitu berakhir siang, yaitu yang ditandai dengan terbenamnya matahari, adzan dikumandangkan. Berarti tanggal 15 itu dihitung sejak terbenam matahari tadi. Ya kan? Dan waktunya berlanjut nanti sampai besok, ya kan? Terbenam matahari lagi, itu dianggap 1 kali 24 jam. Walaupun tidak semua wilayah sama waktunya. Ya kan? Ada yang 1 kali 27 jam. Ya kan? Karena malamnya panjang dan seterusnya. Ini barangkali yang bisa kami uraikan terkait dengan makna yang terkandung di dalam surah Al-Qadar. Ini termasuk ayat yang populer, familiar, hampir ya kan, kita dari kecil dihafalkan ini, dan juga tradisi kaum muslimin secara keseluruhan di dunia, apalagi daerah-daerah Arab yang memang rutin menghafal, ya kan, menghafalkan anaknya biasanya dimulai dengan surah-surah pendek. Juz 30 pertama kali biasanya. Kalau di Saudi, ya kan, kadang ada yang 5 juz terakhir atau 10 juz terakhir baru kemudian ke depan. Juga di kita. Jadi umumnya orang kita hafal. Tapi ada, saya pernah ngisi pengajian, seorang profesor Muslim Al-Fatihah saja nggak hafal. Ada. Hebat kan? Dia jadi profesor Al-Fatihah saja tidak bisa. Jadi ceritanya, saya diminta untuk isi pengajian, dikasih tahu yang hadir itu 8 profesor, 1 S2, rata-rata pejabat. Gak mau saya yang ceramah, karena saya diundang, saya bilang untuk ceramah,
Oh, udah sharing aja Pak itu. Udah gini aja. Mereka nanya saya, Bapak berapa? Alhamdulillah saya stellar Pak. Lalu saya tunjuk satu. Kalau satu bisa ngaji, bacanya benar, saya nggak ceramah. Karena saya diundang ceramah ke sini saya bilang. Lalu saya tunjuk acak. Coba Bapak baca Al-Fatihah. Qadarlah yang ditunjuk nggak bisa ngaji. Saya kebayang. Kalau Al-Fatihah, kenapa Al-Fatihah saya tunjuk? Kalau Al-Fatihah dia nggak bisa, gimana sholatnya? Saya nggak nanya, kesian nggak sampai hati. Bapak profesor sholat nggak? Jadi hidayah Allah itu mahal. Nggak perlu profesor kalau ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang yang biasa seperti kita lebih mudah untuk menerima hidayah itu dibanding yang gelarnya mentereng itu. Bahkan ada yang satu, Masya Allah, menentang dan dia satu-satunya wanita yang S2 tadi, tamatan teknologi, tidak mau pakai jilbab karena ada pakar tafsir katanya yang tidak mewajibkan itu. Saya bilang, lebih mulia mana dia dengan Rasulullah? Pasti Rasulullah. Lebih mulia mana dia dengan istri dan anaknya? Istri Rasulullah. Istri Rasulullah dijamin masuk surga. Walaupun demikian, Rasulullah perintahkan kepada Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk para istrinya pakai jilbab. Anti mau ngikutin Rasulullah atau ngikutin dia? Tapi kan dia pakar. Saya tidak mau debat. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat bagi kita. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan, ya kan, walaupun doa Allahumma barik lana itu enggak benar, artinya enggak sampai penisbatannya kepada Rasulullah SAW, hadis sangat lemah. Tapi kita berharap mudah-mudahan tahun ini kita bisa kembali menikmati ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir, ya kan, sehingga kita mendapatkan keistimewaan yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Fadhal Ustaz, silakan. Dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Masya Allah, Pak. Ya itu kan supaya bukunya laris tuh, Pak. Jawabannya begini. Sekarang saya tanya, mana lebih tahu menurut antum orang ini dengan Rasulullah SAW? Pasti Rasulullah SAW. Rasulullah saja mencari, Pak. Sampai diceritakan oleh sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, sebelum Allah kasih tahu di 10 terakhir, beliau mencarinya sebulan penuh. Ya kan? Beliau mengatakan, inni i'takabtu bil ashril awal min Ramadan. Aku telah beritikaf di 10 pertama di bulan Ramadan. Altamisu hadhihi lailah, saya dalam rangka mencari malam mulia ini. Summa i'takabtu fil ashril awsat. Lalu kemudian saya cari lagi di 10 pertengahan. Thumma qila li, lalu aku dikasih tahu annaha fil ashril awakhir min Ramadan, bahwasanya dia berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu kemudian setelah itu, paman ahabba minkum ayya'takib fa'takaban nasu ma'ah. Hadis Muslim. Lalu barang siapa di antara kalian mau beritikaf, beritikaflah. Andai kata Rasulullah tahu, Pak, dia kena mungkin kejedot gitu baru gitu kan, ada tandanya, ngapain capek-capek beliau nyari itu? Ini logika sederhana, masuk akal atau tidak? Rasulullah itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi Allah rahasiakan itu supaya kita berbondong-bondong ngisi 10 terakhir itu dengan ibadah. Bahkan ada ikhwan dari Mekah, dari Saudi Arabia, di 10 terakhir dia rajin. Sekarang kan musim yang begini video-video itu, dia syuting matahari. Tapi dia sendiri nggak bisa mastiin. Ini cuma tanda alamnya, tanda alam yang ada itu bahwa di pagi harinya matahari itu agak redup. Diperkirakan tanggal 27 itu berturut-turut kemarin itu. Dia tanggal berapa dia? Ini tanda alam loh. Iya kan? Tapi beliau sendiri tidak memastikan. Hanya dia menyorot matahari. Ya kan? Yang pasti bagi kita tidak perlu apakah kita dapat atau tidak, selama kemudian kita mencarinya dari tanggal 21 sampai tanggal 29, insya Allah dapat. Kenapa? Kita di malam itu kita beribadah. Lah, mungkin orang seperti ini nyarinya cuma tanggal 27 kayaknya. Terasa kayaknya dingin badan tuh, mimpi ketemu apa gitu kan. Itu hanya untuk ngelarisin bukunya aja tadi tuh, Pak. Kamarnya goyang. Iya. Masya Allah. Ada yang terasa goyang di masjid? Enggak ada. Ya kan? Mungkin ada gempa, Pak. Iya. Kita jangan tertipu dengan orang-orang semacam ini. Kan di ujungnya tadi kan, mudah-mudahan doa saya bukunya laris. Ya kan antum jangan dijajakan yang kayak begini, nanti orang penasaran. Mana buku itu? Semua beli akhirnya. Atau jangan-jangan Bapak yang nulis ini. Oh enggak ya, oke. Masya Allah, sampai hafal beliau. Taib, hal-hal semacam ini tidak boleh dipublikasikan karena yang pasti Allah rahasiakan. Ulama saja berdebat, Pak. Ulama yang ahli ibadah berdebat kapan kira-kira perkiraan. Walaupun hadisnya itu mayoritas di tanggal 27. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pendapat yang rajih terkait perbedaan ini, bahwa malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Kalau ulama kibar, ulama besar berselisih, yang memang rajin ibadah, yang mereka memantau, ya kan? Ini artinya mereka tidak pernah merasakan, tanggal ini saya dapat, tanggal ini saya dapat, ini dapat. Gak pernah begitu. Justru dirahasiakan oleh mereka. Kalau antum merasa dapat, itu biasanya merasa puas. Alhamdulillah kemarin saya dapat Lailatul Qadar. Gimana rasanya? Saya mimpi ketemu burung dara, ya kan? Ada yang cerita begitu itu. Ini bullshit semua. Tahu bullshit? Hak gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.